Ada sesuatu yang mulai berubah pelan-pelan begitu usia menyentuh angka 40. Bukan cuma uban yang tumbuh lebih berani atau sendi yang mulai menyuarakan protes saat kita bangun dari duduk lama. Tapi tubuh kita mulai mengeluh dalam diam. Diam-diam naik kolesterol, diam-diam gula darah mulai naik turun seperti drama sore hari, dan diam-diam tekanan darah mengintip peluang buat naik kelas. Kita suka bilang, masih sehat kok. Padahal di dalam, organ-organ mulai kerja lembur karena makanan yang dulunya aman-aman saja. Sekarang bisa jadi masalah besar. Usia memang hanya angka, kata orang, tapi metabolisme bilang lain. Dulu waktu masih 20-an, makan gorengan 5 biji cuma bikin kenyang. Sekarang bisa-bisa bikin asam lambung naik, kolesterol joget, dan jantung berdebar bukan karena cinta. Nah, disinilah pentingnya mulai memperhatikan apa yang kita makan. Tapi tenang, ini bukan tentang jadi fanatik makanan rebus tanpa garam. Bukan juga tentang menyuruh kamu minum jus brokoli tiap hari sambil tutup hidung. Ini soal mengenal tubuh sendiri, dan lebih penting lagi, menyayangi diri sendiri. Soalnya, banyak sakit itu datang bukan karena nasib, tapi karena kebiasaan yang gak sadar kita pelihara. Jadi pada video ini mari kita bahas makanan yang harus dihindari setelah usia 40 biar gak sakit diam-diam. Selamat datang di Harmoni Usia 40. Ruang aman untuk kamu yang ingin hidup sehat, tenang secara finansial, dan menikmati hidup dengan bijak. Di sini, kita bahas kesehatan, keuangan, dan gaya hidup simpel yang relevan buat kamu yang sudah mulai memasuki fase dewasa yang sesungguhnya. Yuk, jadi versi terbaik dari diri kita di usia 40-an dan seterusnya. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Tubuh itu bukan mesin yang bisa jalan terus-terusan tanpa servis. Setelah 40, sistem pencernaan melambat, produksi enzim menurun, hati butuh istirahat lebih banyak. Dan ginjal, dia bisa lelah luar biasa kalau terus dipaksa menyaring racun dari makanan yang tidak jelas. Ini bukan cuma soal diet, tapi soal bertahan dalam jangka panjang. Coba deh bayangkan tubuh seperti rumah. Waktu muda, fondasinya kuat, atapnya kokoh, dan dindingnya bersih. Tapi makin tua, rumah ini butuh perawatan. Kalau kita terus buang sampah di dalamnya, makanan tinggi gula, lemak jenuh, garam berlebih, lama-lama bocor juga. Dan yang paling menyebalkan adalah ketika kerusakannya tidak langsung terasa. Kita tetap bisa tertawa, bekerja, hangout, tapi pelan-pelan kerusakan terjadi di balik layar. Seperti nonton film horor yang slow burn, efeknya datang ketika kita sedang merasa baik-baik saja. Ada beberapa makanan yang sering kita anggap biasa, tapi ternyata mereka penyumbang utama dari sakit diam-diam itu. Misalnya, makanan olahan yang dikemas rapi dan praktis. Siapa yang tidak tergoda dengan sosis, nugget, atau mie instan? Apalagi kalau capek pulang kerja dan cuma ingin makan cepat. Tapi tahukah kamu bahwa makanan-makanan ini mengandung sodium tinggi, pengawet sintetis, dan lemak trans yang bikin arteri menyempit pelan-pelan? Bukan sekali makan langsung bikin pingsan, tapi coba konsumsi rutin selama 5 hingga 10 tahun. Hasilnya, bisa jadi kamu kaget saat cek darah di lab. Lalu ada makanan manis. Gula itu manis di mulut tapi pahit di tubuh. Setelah usia 40, tubuh semakin tidak efisien dalam memproses gula. Kelebihan gula akan disimpan sebagai lemak, dan ujung-ujungnya bisa memperbesar lingkar perut, menurunkan sensitivitas insulin, dan meningkatkan risiko diabetes. Banyak orang berpikir, kan saya nggak minum soda atau makan permen, padahal gula tersembunyi ada di mana-mana. Saus tomat, roti putih, minuman sachet, bahkan granola yang katanya sehat. Label rendah lemak seringkali justru mengganti rasa enak dari lemak dengan gula tambahan. Jadi, penting banget mulai jadi detektif di dapur. Baca label, kenali bahan, dan jangan terkecoh sama tampilan. Garam juga patut diwaspadai. Kita sering menganggap garam cuma sekadar penyedap, tapi ketika tubuh tidak bisa mengimbanginya, kelebihan garam bisa menyebabkan tekanan darah tinggi yang merusak pembuluh darah halus. Akibatnya, risiko stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung melonjak diam-diam. Yang bikin bahaya itu bukan garam dapur yang kita taburkan sendiri, tapi garam tersembunyi dalam camilan kemasan, makanan cepat saji, dan saus botolan. Bahkan makanan yang kita pikir tradisional pun bisa jadi jebakan. Coba cek sambal dalam toples, abon, kerupuk, atau makanan awetan rumahan lainnya. Semuanya bisa jadi sumber sodium tinggi yang tidak terasa karena lidah kita sudah terbiasa. Makanan yang digoreng juga harus mulai dikurangi. Minyak panas yang digunakan berkali-kali di warung pinggir jalan atau rumah makan favorit bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang merusak sel tubuh. Dan lagi, makanan yang direndam minyak tidak hanya tinggi kalori, tapi juga mempercepat peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis ini tidak terasa secara langsung, tapi bisa mempercepat penuaan sel, menurunkan daya tahan tubuh,
bahkan memicu kanker jika dibiarkan terus-menerus. Ngomong-ngomong soal daging, terutama daging merah dan olahan, ini juga perlu jadi catatan. Steak, sate kambing, atau burger mungkin terasa nikmat sekali, tapi daging jenis ini punya hubungan erat dengan peningkatan risiko kolesterol tinggi, tekanan darah naik, dan bahkan kanker usus besar. Kalau dulu tubuh kita masih sanggup memetabolisme lemak dan protein hewani dengan lancar, sekarang organ seperti hati dan ginjal mulai kesulitan. Bukan berarti harus jadi vegetarian total, tapi porsinya harus dikendalikan. Dan caranya diolah juga penting, dikukus, ditumis ringan, bukan dibakar sampai gosong atau digoreng 2 kali. Kita juga perlu hati-hati dengan produk susu tinggi lemak, susu kental manis yang sebenarnya lebih cocok disebut sirup gula, es krim, keju olahan, creamer, dan yogurt rasa-rasa yang penuh pemanis buatan, semuanya bisa menjadi bom waktu. Kandungan lemak jenuh dan gulanya bisa memperburuk resistensi insulin dan menyumbat pembuluh darah kalau dikonsumsi berlebihan. Lalu bagaimana dengan alkohol? Bagi sebagian orang usia 40-an, sesekali minum anggur atau bir adalah bagian dari relaksasi. Tapi alkohol bisa mengganggu metabolisme hati, meningkatkan tekanan darah, dan berinteraksi negatif dengan obat-obatan yang mulai sering dikonsumsi di usia ini. Bahkan dalam jumlah yang dianggap ringan, alkohol bisa merusak kualitas tidur, memperburuk asam lambung, dan menurunkan fokus. Tubuh tidak lagi punya cadangan toleransi seperti saat usia muda. Kopi, banyak yang tidak bisa lepas dari kopi, terutama setelah usia 30-an ketika energi pagi butuh dorongan ekstra. Tapi hati-hati, kopi yang dimaksud di sini bukanlah secangkir kopi hitam tanpa gula, melainkan kopi dengan topping creamer, sirup karamel, whipped cream, dan susu kental manis. Minuman seperti ini lebih mirip dessert dalam gelas ketimbang kopi, dan kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita duga. Kalau dikonsumsi setiap hari, hasilnya bisa terlihat di lingkar pinggang dan hasil tes darah. Satu lagi jebakan halus, makanan berbahan tepung putih, roti putih, mie, biskuit, donat, dan kue-kue manis. Setelah usia 40, tubuh cenderung mengalami lonjakan gula darah yang lebih tajam setelah mengonsumsi karbohidrat olahan seperti ini. Akibatnya, tubuh memproduksi insulin berlebihan dan lama-lama jadi resisten. Hormon pun kacau, energi menurun, berat badan naik, dan makin susah turun. Karbohidrat olahan ini juga rendah serat, padahal di usia 40-an ke atas, serat sangat dibutuhkan untuk menjaga pencernaan, menurunkan kolesterol, dan memberi rasa kenyang lebih lama. Mungkin kamu berpikir, lah, jadi harus makan apa dong? Tenang, tujuannya bukan melarang semua makanan enak, tapi mengganti cara pandang. Menyusun ulang isi piring, memilih bahan yang lebih bersahabat dengan tubuh yang mulai rewel. Contohnya, ganti nasi putih dengan nasi merah, beras hitam, atau quinoa. Ganti camilan kemasan dengan buah segar, kacang panggang, atau yogurt plain. Ganti kopi fancy dengan kopi hitam seduhan sendiri. Ganti gorengan dengan makanan panggang. Ganti daging merah berlemak dengan ikan berlemak sehat seperti salmon atau makarel. Dan yang paling penting, perbanyak sayuran. Serius, tubuh kita sangat menyukai sayur, meskipun lidah kadang butuh sedikit bujukan. Tubuh setelah usia 40 ibarat mobil tua klasik. Kalau dirawat, dia bisa tetap berjalan elegan, penuh gaya, dan tahan lama. Tapi kalau sembarangan diberi bensin oplosan dan jarang diservis, ia cepat rusak. Yang bahaya adalah kerusakannya tidak langsung muncul. Kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tapi suatu hari bisa muncul sakit yang tak pernah disangka. Dari darah tinggi yang tak terkontrol, sampai serangan jantung yang datang tanpa permisi. Ingat juga, di usia ini, kita tidak cuma hidup untuk diri sendiri. Ada keluarga, pasangan, anak-anak, atau mungkin orang tua yang masih kita rawat. Kalau kita tumbang, semua ikut terguncang. Merawat tubuh dengan makanan bukan tindakan egois, tapi bentuk cinta. Karena sehat itu bukan sekadar bebas dari penyakit, tapi juga bisa hidup dengan nyaman, tanpa rasa nyeri, tanpa harus tergantung obat, dan bisa menikmati hari-hari dengan penuh energi. Jadi, mulai hari ini, coba tengok isi kulkas dan dapur. Apa yang sering kamu beli dan makan? Adakah yang perlu dikurangi, diganti, atau dihilangkan? Tubuhmu sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang giliran kamu memberikan timbal balik, bukan dengan hadiah mahal, tapi cukup dengan memilih makanan yang lebih baik. Sedikit demi sedikit, tidak harus ekstrim, tapi konsisten. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih mewah dari tubuh yang sehat. Tidak ada yang lebih mahal dari organ yang masih bekerja dengan baik. Dan tidak ada yang lebih menenangkan dari hasil cek kesehatan yang menunjukkan angka-angka normal. Semua itu bukan hasil dari keberuntungan,
tapi dari pilihan-pilihan kecil setiap hari, terutama soal apa yang kita masukkan ke mulut. Jadi yuk, rawat tubuhmu seperti kamu merawat rumah impianmu. Jangan tunggu retak jadi roboh, jangan tunggu sakit jadi permanen. Mulailah dari piring hari ini, karena sehat itu bukan tujuan akhir, tapi gaya hidup yang bisa dibentuk. Dan usia 40 bukan awal dari kemunduran, tapi kesempatan untuk hidup lebih bijak, lebih sadar, dan lebih bersyukur.